Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Selamat berjumpa lagi di pagi ini. Tuhan mengaruniakan kita waktu dan kesempatan untuk selalu menyaksikan segala kebaikan dan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Mari Ibu Bapa, kita tenangkan hati sejenak. Mari bersama kita satu dalam ibadah pagi hari ini melalui renungan harian Toraya edisi Jumat 30 April 2021. Mari mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, itulah datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengawali segala aktivitas kita hari ini, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu kami datang di pagi ini Tuhan, dalam kerendahan dan sembah sujud kami mempersembahkan hidup sebagai ungkapan syukur kami atas segala kemurahan-Mu. Dengan penuh pengharapan dan sukacita, kami mau menjalani hari ini yang Tuhan anugerahkan. Kami mau isi dengan aktivitas, dan kami percaya satu-satunya kekuatan dan pertolongan hanyalah dari Tuhan. Firman-Mu sendiri yang akan membimbing kami dan menerangi kami, sehingga langkah kami menjadi langkah yang boleh berkenan di hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami mengerti dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi ini yaitu dari Amos pasal 8 ayat 4 sampai 8. Amos pasal 8 ayat 4 sampai 8. Firman Tuhan. Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu, dengan mengicilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung? Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang masih mendengarnya dan melakukannya di dalam kehidupan. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang yang bekerja di komunitas pelayanan, biasanya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk menyenangkan orang lain. Prinsip ini biasanya betul-betul ia lakukan sehingga ia tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan haknya.
Ia melayani orang lain dengan penuh sukacita dan tidak membeda-bedakan siapapun. Prinsip hidup yang dimiliki oleh orang tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kehidupan para penindas yang dikecam Nabi Amos dalam perikop pembacaan kita. Mereka tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Bahkan mereka berlaku tidak adil dan tidak jujur dengan menipu orang lain, menindas orang miskin, dan memperbudak sesamanya dengan meraup untuk sebanyak-banyaknya. Mereka tidak sabar menjalani bulan baru dan hari Sabat, bukan karena sebuah kerinduan untuk merayakan hari tersebut, tetapi mereka ingin agar hari itu cepat berlalu sehingga mereka dapat kembali menindas dan memperdaya orang lain. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam, saudara-saudara, untuk melihat tindakan mereka tersebut. Sebab kebenaranlah yang harus mereka lakukan, bukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka tidak boleh mengambil hak orang lain serta mencari keuntungan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita hidup hari ini itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Pekerjaan kita dan seluruh kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Dan semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Dan karena itu, kita harus mempergunakan semuanya dengan baik, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan mengambil hak orang lain. Itulah tema perenungan kita. Mari saudara-saudara, kita bersyafaat bersama untuk menyerahkan kehidupan kita dan mohon kasih karunia dari Tuhan untuk kita jalani hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang tidak pernah putus dalam mengasihi kami, tetapi kasih-Mu mengalir bagaikan air. Engkau mengenal setiap kami, Kau menyaksikan perbuatan kami, dan Engkau pula menyaksikan kami yang selalu rindu untuk selalu berbakti kepadamu dan memohon pengampunan serta berkat daripadamu. Pagi ini kami jalani dengan penuh sukacita dan dengan penuh semangat kami akan beraktivitas di dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau mengiringi perjalanan hidup kami dan akan memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini, kiranya itu boleh berkenan di hadirat-Mu. Kami boleh memperoleh berkat-berkat-Nya, dan kami boleh menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang Engkau anugerahkan. Hamba berdoa untuk segenap kehidupan dari masing-masing keluarga di Jemaat Tamal Andrea ini. Engkau mengenal satu persatu. Engkau tahu pergumulan hidup mereka. Engkau juga mengenal perilaku mereka. Bahkan Engkau tahu apa yang Engkau buat dan rancang sebagaimana rancangan damai sejahtera yang Engkau selalu nyatakan. Biarlah semua umat-Mu Tuhan menikmati dan mengalami hari ini semata-mata karena kuasa dan pimpinan Tuhan. Berdoa
untuk saudara-saudara kekasih kami yang kini sudah sangat terbatas untuk beraktivitas, terlebih dalam bekerja dan berusaha oleh karena suatu gangguan kesehatan yang telah berkepanjangan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, Tuhan pulihkan jiwa mereka. Mereka akan tetap kuat bersandar pada Tuhan. Kami terus berdoa untuk kehidupan anak-anak kami, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sementara cari pekerjaan, mereka yang sementara menempuh pendidikan, mulai dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Kami percaya rancangan Tuhan akan sempurna dalam perjalanan hidup anak-anak kami. Berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin, karuniakan hikmat. Kami berdoa untuk setiap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kekasih kami, baik itu musibah banjir, gempa bumi, dan juga kapal Nanggala yang baru-baru tenggelam. Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka semua yang terdampak dari bencana-bencana itu. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk pelayanan kami hari ini. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami yang kami persembahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari Ibu Bapa yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita melangkah dan beranjak untuk bersama-sama mengangkat aktivitas, marilah persiapkan hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin.